Shalom. Selamat hari Minggu dan saya ucapkan selamat Natal bagi kita semua, baik yang hadir di tempat ini maupun yang masih berada di rumah. Tapi kita bersyukur kalau pada pagi hari ini sukacita Tuhan melimpah bagi kita. Amin. Amin. Mari kita persiapkan hati kita. Sebelumnya kita akan buka dalam doa. Saya persilakan pendeta Anies. Mari kita berdiri semuanya. Kita akan serahkan ibadah Natal pada pagi hari ini dalam tangan Tuhan supaya Tuhan hadir dan setiap kita boleh pulang membawa berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami masih diperkenan untuk merayakan hari kelahiran Tuhan. Sungguh kami bersyukur sekali karena ada banyak orang yang tidak sampai pada bulan ini. Tapi kalau kami boleh merayakan Natal, semuanya karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu kami mohon Engkau hadir di tempat ini, Engkau mengurapi kami semuanya, Engkau memberkati kami semuanya, baik yang sudah ada di tempat ini maupun yang dalam perjalanan. Tuhan tolong lindungi dan percepat langkah mereka, khususnya juga bagi pelayan-pelayan Tuhan pagi hari ini. Tuhan urapi mereka semuanya sehingga pelayanan ini menjadi pelayanan yang memberkati kami semua. Kami buka ibadah ini hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Ada sukacita? Amin. Mari kita bersukacita karena hari ini kita merayakan kelahiran. Mari kita muliakan, mari kita tinggikan namanya, sebab Dialah Raja kita. Haleluya. Dimuliakan
Siap memuji Tuhan? Kita mau merasakan sukacita hari Natal ini. Kita angkat pujian, mari kita sambut Sang Raja. Kita mau puji namanya sebab Dia yang Maha Kuasa, Maha Mulia. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji. Mari kita puji namanya. Dia yang Maha Mulia, Dia yang Maha Kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Katakan mari kita sambut. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji. Mari kita puji namanya. Dia yang Maha Mulia, Dia yang Maha Mulia, Dia yang Maha Kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, amin. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Biar Dia yang dipuji ditinggikan. Kita tinggikan Dia, katakan mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang Maha Mulia, Dia yang Maha Mulia, Dia yang Maha Kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia nama. Sekali lagi puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mulia, mulia namanya. Mulia namanya. Namanya dimuliakan, namanya ditinggikan. Masih mau berdiri saudara? Amin. Kita mau rayakan kelahiran Tuhan. Kita katakan, hai mari berhimpun dan bersukaria. Kita turut bersukacita sebab Raja kita telah lahir. Selamatkan kita semua. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan Raja sorga.
mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah lagu yang mengatakan hanya Engkau yang layak disembah. Sebab alam semesta menyanyikan kebesaran Tuhan, meninggikan namanya, menyanyikan kemuliaan bagi Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Allah kita Allah yang besar, Allah kita Allah yang mulia. Oleh karena itu mari kita sembah, mari kita tinggikan Dia, kita muliakan namanya. Mari saudara kita nyanyikan alam semesta. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, 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 layak dipuji, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri, kita persiapkan hati kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Sambil kita menyanyikan dengan sungguh, dengan penuh memuliakan nama Tuhan. Alam semesta, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu.
waktunya mengambil kesempatan yang terbaik ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami pikiran untuk memahami apa maunya Tuhan dan hati untuk mengerti apa maunya Tuhan. Urapi kami semuanya, baik yang berbicara maupun yang mendengar, supaya sama-sama diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Iya. Bisa ini diisi depan ini? Iya, supaya yang belakang kosong aja. Ayo bergerak. Ayo. Hadirat Tuhan hadirin di depan. Iya, di depan, betul. Iya. Baik. Selamat datang bagi ibu yang baru pertama kali saya lihat ini untuk ibadah di sini. Ya, Tuhan memberkati. Juga saudara semuanya, saya masih melihat ada beberapa keluarga yang belum muncul ini, ya. Tapi moga-moga sebelum selesai mereka bisa bergabung sama kita. Saudaraku, kita mencuri start dalam Natal ini, ya. Biasanya Natal tanggal 25, 26 atau 24, tapi kita ambil 1 minggu sebelumnya. Karena masalah tanggal itu bukan masalah yang penting sebenarnya. Ya. Toh lahirnya Tuhan Yesus bukan tanggal 25, bukan? Bukan. Yang penting dalam Natal adalah berita Natal itu sendiri. Itu yang sangat penting. Bukan makan-makannya, bukan juga acaranya, sekalipun itu penting, saudaraku. Tapi yang jauh lebih penting adalah berita Natal itu sendiri. Kepada Maria, Tuhan malaikat berkata seperti ini, jangan takut. Ya. Kepada Yusuf, malaikat juga berkata, jangan takut. Itu beritanya, Ustaz. Kepada para gembala yang di padang Efrata, malaikat Tuhan juga berkata, jangan takut. Jadi berita itu yang lebih penting disuarakan, dikumandangkan, digemakan. Bukan lagi sama malaikat, tapi sama kita semua, saudara. Ya. Biar malaikat nggak usah bicara, kita aja yang bicara. Amin, saudara. Tugas malaikat terlalu banyak, saudara. Tapi tugas kita sekarang, berita Natal itu harus disampaikan kepada teman-teman kita, pada keluarga kita, kepada siapa saja. Supaya apa? Supaya berkat Natal itu bukan saja kita terima pribadi, tapi buat semua, bahkan seluruh dunia. Hai. Makanya pada Natal tahun ini kita mengambil tema hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang. Hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang. Masalah persahabatan itu seperti sekolah. Ayo, Bu. Iya. Bagian LCD jangan terpesona sama saya. Ya. Siap-siap. Ntar telat terus kan. Ya. Tapi sebelumnya kita baca dulu ayatnya. Kita baca sama-sama ya, dengan suara yang lantang. 1, 2, 3. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ya. Ada 2 hal. Kamu adalah sahabatku jika apa yang kuperintahkan kau perbuat juga. Jadi ini 2 saling kait-mengait, saudaraku. Kita ini kan dulunya disebut bukan sahabat, budak kita ini istilahnya. Dan budak itu harganya jauh lebih rendah daripada binatang zaman itu. Kalau binatang sakit dibawa ke dokter, diobati. Kalau budak yang sakit dibiarkan mati pelan-pelan. Ya. Tapi sekarang kita tidak seperti budak lagi. Tuhan mengangkat kita menjadi sahabat. Tapi kalau kita benar-benar sahabatnya Tuhan, maka yang penting adalah kalau kamu, aku melakukan apa yang Tuhan perbuat. Jadi kalau kita nggak melakukan apa yang Tuhan perbuat, ya kita bisa jawab sendiri kita ini sahabat Tuhan atau tidak. Ya. Yang menjadi sahabat Tuhan adalah mereka yang melakukan apa yang Tuhan lakukan. Nah,
Saya kembali ke awal tadi bahwa persahabatan itu seperti sekolah. Ya, persahabatan itu seperti sekolah. Nah, sudah bisa lihat? Ada tingkatan-tingkatannya. Ntar kita lihat kita ini ada di tingkatan yang mana. Ya. Yang paling bawah adalah TK. Sudah lihat anak-anak yang sekolah TK. Mereka bisa bermain bersama, lari-lari bersama. Tapi coba sekali tanyakan, kamu kenal dia? Ada yang menjawab, nggak kenal. Itu anak TK. Bisa sekolah satu ruangan, bisa lari sama-sama sekian lama, tapi kalau ditanya kamu kenal dia? Nggak kenal. Itu TK. Kita tinggal ke SD. Kalau saya tinggal di kampung dulu, anak SD itu bisa sekolah berangkat bareng, bisa pulang bareng jalan kaki. Ya. Tapi jangan sekali-kali berbuat salah sama dia, atau berbuat masalah sama dia. Sekali sudah berbuat masalah dengan dia, apa yang dia pernah beri, dia akan minta balik. Itu SD. Ya. Jadi anak-anak di SD itu kalau memberi, dia ingat betul. Jadi memberi apa kepada temannya. Kalau temannya berbuat salah dan menyakiti hatinya, itu apa yang dia beri dia bisa minta kembali. SD. Pernah ngalami nggak? Pernah. Bahkan kita udah lupa yang kita terima apa dia ingat. Itu tingkat SD. Yang SMP lain lagi. Persahabatan tingkat SMP itu disebut sahabat kalau mau buatan PR. Itu sahabat. Kalau nggak mau buatin PR bukan sahabat. Itu SMP. Buatin PR dong. Ya. Kalau kita mau buatin PR itu sahabat bener, sahabat buat dia. Tapi kalau enggak belum disebut sahabat. Kalau SMA lain lagi. Kalau SMA itu pengennya ketemu terus. Baru saja pulang sekolah, baru saja makan, keluar lagi, mamanya tanya mau kemana? Belajar kelompok, padahal yang enggak ya. Maunya ketemu terus nggak tahu, kalau ketemu ngomong apa juga nggak tahu. Itu SMA selalu. Kalau universitas beda lagi. Susah sama-sama, senang sama-sama, makan pun sama menunya. Indomie kan? Iya Pak. Mahasiswa kan Indomie, yang penting nasinya buahnya, Indominya juga numpuk, udah cukup lah. Itu model mahasiswa. Persahabatannya seperti itu. Ya. Lah yang paling tinggi dalam tingkat persahabatan itu loh, saudara. Hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang. Kalau TK nggak bisa, gampang berubah. Apalagi hanya 2 tahun kan ketemu paling banyak. SD juga sama. Sekali disakiti hati, minta balik apa yang dia pernah beri. SMP masih level-level ya labil. Ya, SMA ya cinta monyetnya di situ. Ya, universitas sudah kelihatan ya. Makan sama-sama. Ya, tapi kalau sudah nikah sudah beda lagi, itu tingkatnya lain lagi. Tapi saya mau bicara mengenai level yang paling tinggi, yaitu hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang. Gampang nggak sih? Gampang nggak? Nggak mudah. Nggak mudah loh sahabat. Tapi bukan berarti kalau nggak mudah kita nggak bisa. Hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang. Yang pertama, kalau kita mau supaya menjadi sahabat bagi semua orang, yang pertama adalah kita harus sudah beres dengan diri sendiri. Kita harus sudah beres dengan diri sendiri. Kalau masih ada iri hati, kalau masih ada suka tersinggung, kalau masih ada simpan dendam, kalau masih diskriminasi, nggak bisa kita jadi sahabat buat semua orang, nggak bisa. Kita kumpul dengan orang yang beda agama, nggak bisa. Kita kumpul dengan orang yang beda kulit, nggak bisa. Kita kumpul dengan orang yang beda suku, nggak bisa. Kalau masih belum beres dengan diri pribadi,
Susah kita jadi sahabat dengan semua orang. Ya. Harus bisa mematikan keinginan pribadi, saudaraku. Kita ini banyak kumpul dengan banyak orang, dan ketika kita kumpul dengan banyak orang, itu ada potensi kita bergesekan dengan dia. Gak hanya di luar lah, di gereja pun sama loh. Ya, bisa kita bergesekan dengan dia. Dan ketika kita masih sedikit-sedikit sakit hati, sedikit-sedikit tersinggung, itu artinya kita belum beres dengan diri pribadi. Belum beres. Kalau kita belum beres, maka kita susah untuk menerima orang lain yang beda dengan kita. Ya. Harus beres dengan diri sendiri dulu. Jangan ada sakit hati, jangan ada iri hati. Kita tidak boleh diskriminasi. Ya. Kenapa kita bisa beribadah di tempat seperti ini, saudara? Karena kita memandang manusia seperti manusia adanya. Ya, dari Ciampea loh, jauh, nge-grab, coba bayangin. Kalau nggak ada sesuatu di tempat ini, nggak mungkin dia nge-grab dari Ciampea ke sini. Dari Depok loh, saudaraku. Nah, ini dari Depok. Ini dari Cawan loh, saudaraku. Dari Cawan, bayangin coba. Nah, itu yang belakang dari Jakarta Utara. Ya, harus beres dulu pribadi kita, saudaraku. Jadi siapa yang masih simpan dendam, iri hati, sakit hati, saudara perlu beres dengan diri sendiri. Dan jangan harap bisa menjadi sahabat bagi semua orang. Karena setiap hari kita bergalang gulung dengan teman-teman kita. Bukan berarti saudara nggak boleh masuk di grup WA, tapi kalau saudara masuk di grup WA, saudara harus siap untuk berhadapan dengan orang yang nggak sejalan dengan saudara. Ya. Bukan berarti saudara nggak boleh kumpul dengan teman-teman dan kelompok-kelompok, bukan. Tapi yang terpenting adalah saudara harus beres dengan pribadi saudara sendiri. Semakin kita kumpul dengan banyak orang, ada potensi bergesekan. Dan kalau itu terus terjadi kan repot. Nggak terjadi, bukan saja dengan orang luar, di rumah pun bisa sama, saudara. Ya, atau hanya beda selera masakan, selera rasa, itu bisa jadi masalah. Padahal itu sebetulnya nggak perlu jadi masalah. Ya, harus beres dengan pribadi dulu. Ketika kita beres dengan pribadi sendiri, beres dengan Tuhan, maka dengan sesama manusia pun kita akan mudah untuk bersahabat. Okay. Indonesia itu indah, saudara. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Indonesia. Ya, ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, ada yang kulitnya putih, hitam, coklat, sawo matang, kematangan, ada juga. Ya. Tapi tetap satu, namanya Indonesia. Yang sudah berbeda-beda seperti ini jangan dijadikan satu, bukan. Satu, jangan dijadikan negara agama, nggak boleh. Ya tetap berdiri seperti itu. Ya, yang sudah satu jangan dipecah-pecah juga. Itu indahnya Indonesia. Kita bisa bersama-sama hidup berbarengan, kita bisa bergaul bersama-sama. Itulah Indonesia, berwarna-warna, berwarna-warni, tetapi tetap satu yang namanya Indonesia. Pelangi itu indah karena berwarna-warni, betul? Ya. Kalau hanya satu warna itu bukan pelangi, keroan itu namanya. Hanya satu warna itu. Ya. Tapi kalau pelangi itu warna-warni, indah betul. Jadi kalau saudara di tempat ini berbeda-beda kemauan, talenta, keinginan, nggak masalah, nggak harus satu warna. Dengan mengelola perbedaan itu, maka disitulah kekuatan kita. Di rumah tangga juga sama, ya. Sampai kita dipanggil Tuhan pun, suami istri belum tentu bisa satu warna, belum tentu. Ya.
Jadi bagi yang belum menikah, ini saya kasih tahu, jangan pernah memimpikan sudah satu warna, udah klop, nggak bisa. Ya, Tuhan menciptakan manusia itu kan ya berbeda, memang bukan saja gendernya, bukan saja jenis kelaminnya, bukan. Tapi mengelola perbedaannya juga sudah ada di situ. Ya, coba perhatikan kalau laki-laki bicara, pasti dia ngomong seperti ini. Pikir saya, itu laki-laki. Pikir saya, laki-laki itu logika, pikiran yang dipakai. Tapi kalau perempuan kayak ini, saya rasa, iya kan? Saya rasa. Kalau perempuan itu hati, perasaannya main. Kalau pikiran itu pria, udah beda kan? Ya, biarkan perbedaan itu tetap berjalan. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan itu dari sononya bukan beda jenis kelaminnya saja, tapi mengelola perbedaannya itu juga sudah ada. Jadi sekalipun di rumah kita beda-beda kesukaannya, yang satu suka asin, yang satu suka manis. Saya orang Jawa tuh selalu masakannya dari kecil udah manis semua. Makanya orangnya manis kan? Iya. Ya, manis semuanya, saudaraku. Apa saja manis. Bertamu ke tetangga, kasih teh manis. Masuk Jawa Barat kan enggak? Ya, kita bertamu ke jemaat, jarang teh manis ya. Anyep semua. Ya, ya tawar semua, udah beda. Masakan bumbu sayur juga manis semua di Jawa, rata-rata. Masuk Jawa Barat enggak seperti itu. Tapi biarkan saja. Kalau saya paksakan istri saya manis terus, nggak bisa juga. Ya, jadinya nggak baik juga. Ya kalau saya suka yang manis, saya masak sendiri kadang-kadang terus. Saya masak sendiri, dia masak sendiri. Bukan berarti kita ribut, enggak. Ya, kita mengelola perbedaan. Perbedaan itu tidak harus jadi keributan. Ya, tapi kita kelola dengan baik. Sehingga justru perbedaan itu menjadi kekuatan dalam keluarga kita, dalam iman kita juga. Itu yang pertama. Jadi untuk bisa menjadi sahabat bagi semua orang, saudara dan saya harus sudah beres dengan diri sendiri. Sudah beres? Atau masih sakit hati? Masih suka iri hati? Apalagi Natal seperti. Untung ini Natalnya masih situasi corona. Kalau enggak, bajunya masih, ngebiar semuanya nih semuanya. Ya, kita sederhana saja karena kita dalam kondisi yang masih belum aman-aman betul, makanya kita Natal juga Natal dengan sederhana. Tapi Natal dengan sederhana bukan berarti asal-asalan, enggak. Kita berikan yang terbaik bagi kita. Ya. Harus beres dengan diri sendiri. Ya, kalau kita beres dengan diri sendiri, kita bisa menjadi sahabat bagi semua. Dan orang yang beres dengan diri sendiri, rukun, itu Tuhan bilang apa? Berkat disuruh datang ke situ. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat dicurah. Ingin berkat Tuhan tercurah? Rukun dulu dengan keluarga. Simple berkatnya, simple metodenya, rukun dulu. Kalau Tuhan ngomong gitu, masa kita nggak percaya? Kalau saya ngomong, saudara boleh nggak percaya. Tapi kalau Tuhan yang ngomong, mutlak kita harus percaya. Kalau saudara rukun di rumah, itu Tuhan bilang berkat kasih ke sana, berkat ngalir ke sana. Udah gitu, saya harus beres dengan diri sendiri. Yang kedua,
Bagaimana kita bisa menjadi sahabat bagi semua orang? Sanggup mengelola perbedaan. Tadi sempat saya singgung, sanggup mengelola perbedaan. Rambut sama-sama hitam, tapi dalamnya pikiran kita nggak tahu. Bahkan orang yang paling dekat sekalipun belum tentu itu sama pikiran. Tapi itulah keunikan ciptaan Tuhan. Jika kita berbeda, kita bisa mengelola perbedaan itu dengan baik. Maka itulah sumber kekuatan kita. Ya, sumber kekuatan kita. Jadi sekali lagi kita ini berbeda-beda. Asal saya dari mana, asal saudara dari mana. Ya, kita nggak harus lihat asal, ras, suku, warna kulit, nggak perlu. Agamanya apa, nggak perlu. Ya. Yang penting adalah apa? Memang kita bisa berbeda sama mereka. Bahkan sama orang-orang yang kita kasihi. Tapi perbedaan itu justrulah yang membuat bumbu-bumbu kehidupan. Kalau kita sanggup mengelola perbedaan itu dengan baik, maka kita bisa bergaul dengan semua orang. Betul. Kita bisa bergaul dengan semua orang. Saya ini terkenal pendeta suka pakai celana pendek, sudah ujung ke ujung. Kalau tanya orang jauh cari Pak Anies bisa nggak ketemu. Kalau pendeta yang suka celana pendek mana? Ditujuin ke sini. Betul, ditujuin ke sini, diantarin ke sini. Nggak apa-apa. Saya kan nggak harus pakai jas setiap hari kan. Kalau saya pakai jas setiap hari, saya sulit bergaul. Saya nggak bisa masuk ke kampung-kampung. Tapi kalau saya pakai celana pendek, kaos biasa, bahkan saya gendong itu semprotan yang disinfektan, saya keliling kampung gitu. So, dari dinas mana Pak? Dinas gereja saya. Jadi saya seminggu sekali itu keliling saudaraku, minimal gereja dulu, sekeliling saya semprotin semuanya. Habis itu ya masih ada nggak ini saya gendong ini? Kan berat juga gendongnya itu. Saya nggak isi penuh. Kalau saya isi penuh nggak kuat, setengah aja. Keliling aja. Enak bukan? Enak saudaraku. Jadi nggak usah formal-formalan kalau bergaul. Justru dengan biasa kita bisa membuat jembatan untuk komunikasi dengan siapa saja. Ya. Dan itulah yang membuat kita bisa bersahabat dengan semua. Kelola perbedaan dengan baik. Yang ketiga, suka mengampuni. Ya, suka mengampuni. Tadi ayat yang kita baca adalah apa? Coba kita masuk lagi saudara yoga. Ayat yang kita baca dari Yohanes betul. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi kita ini melakukan apa yang Tuhan lakukan. Kalau Tuhan Yesus mengampuni, kenapa kita nggak bisa mengampuni? Apakah kita nggak pernah punya dosa? Tapi Tuhan mengampuni dosa kita. Apakah kita nggak pernah berbuat salah? Sering. Tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Jadi kalau saudara sahabatnya Tuhan, apa yang Tuhan lakukan itu pula yang kita lakukan. Kalau Tuhan suka mengampuni, kita pun harus mau mengampuni. Berapa kali kita diajar untuk mengampuni? 70 kali 7 kali. Bukan 70 kali 7 ya. Kalau 70 kali 7 itu 490. Kalau 70 kali 7 itu 70 kali 70 kali 70 kali 70 kali 70. Itu betul. Terlalu banyak. Dan angka 7 itu angka sempurna.
Jadi pengampunan yang harus kita lepaskan pada siapapun juga. Tidak bisa ada ukuran hitungan dari kita. Kamu sudah berbuat salah 3 kali loh sama saya. Sekali keluar rumah, nggak bisa. Katanya kita mau jadi sahabat. Belum buat semua orang lah, buat Tuhan dulu lah. Apa yang Tuhan lakukan, itu pula yang harus kita lakukan. Saya teringat dengan satu peristiwa. Ketika ada seorang perempuan yang kedapatan berzina. Lalu perempuan itu dibawa oleh para ahli Taurat, diseret di depan Yesus. Dan mereka berkata seperti ini, apa yang harus kami lakukan dengan perempuan ini? Lalu Tuhan Yesus jongkok dan dia nulis-nulis. Hukum Taurat berkata kalau orang berbuat zina harus dirajam batu. Dan batu pertama yang harus dilemparkan adalah batu yang paling besar dulu. Itu untuk meringankan hukuman. Sebab kalau batu kecil bisa 100 batu malah sakit semua kan. Mana masih geliang-geliang lagi kena lagi. Tapi kalau batu besar itu asumsinya sekali lempar langsung mati. Hukumnya seperti itu. Ini ada perempuan yang ketangkep basah berzina. Ketika Yesus sedang berkhotbah, lalu dibawa oleh para ahli agama perempuan ini kepada Yesus. Apa yang harus kita lakukan? Kalau Tuhan Yesus bilang bebaskan, maka Tuhan Yesus membatalkan hukum Taurat. Dan hukum Taurat berkata orang yang berzina harus dirajam. Ini pertanyaan jebakan, dan ini jebakan Batman betul. Ketika para ahli Taurat masih ngaco ngomongnya, Tuhan Yesus tetap nulis saja di hadapan perempuan yang sudah nggak berdaya. Lalu Tuhan Yesus berdiri dan berkata seperti ini, siapa di antaramu yang tidak pernah berbuat dosa, lempari dia dengan batu. Orang-orang yang membawa pesakitan ini mulai berpikir, saya pun pernah berbuat dosa. Kalau saya melempari perempuan ini dengan batu, bagaimana kalau itu terjadi dalam hidup saya? Lalu Yesus berdiri dan para ahli Taurat mundur teratur satu persatu. Dan ketika Yesus melihat perempuan ini, dia berkata, mulai hari ini jangan berbuat lagi. Itu pengampunan yang paling dalam, nilainya tinggi sekali. Bisa seperti itu? Kan kita sahabatnya Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan, kita harus lakukan. Amin. Kalau andai kata ada orang yang menyakitimu, udah berkeluarga 20 tahun, tiba-tiba dia serong kanan, dia serong kiri, berapa kali mengampuni? Dia 10 kali selingkuh bisa mengampuni? Loh, kok gak jawab ya? Bisa seperti itu. Memangnya lu saja yang bisa selingkuh, kan gitu. Saya juga bisa, kan gitu biasanya. Orang model zaman sekarang kan gitu. Memangnya kamu saja yang bisa selingkuh, saya juga bisa. Loh, itu kan bukan mengampuni, itu balas dendam. Berapa kali kita harus mengampuni? 70 kali 7. Bisa kalau sudah disakiti pasangan saudara 10 kali mengampuni 10 kali? Amin. Wah, luar biasa. Saudara akan berkata seperti ini bukan? Untuk yang ke-10 kali, mulai hari ini jangan berbuat lagi. Gitu? Kalau saudara nggak stroke, puji Tuhan. Tapi apapun yang terjadi, memang hukumnya seperti itu, saudaraku.
Jadi kalau hari ini saudara sedang berbentrok dengan pasangan saudara, saya mau katakan ampuni dia. Seberapapun sakitnya hati saudara terhadap pasangan saudara, saudara nggak salah. Saudara punya angan-angan yang baik terhadap rumah tangga saudara. Tetapi angan-angan saudara tidak kesampaian sampai detik ini. Apa yang harus saudara lakukan? Gak kuat Pak Pendeta. Loh, ampuni. Pendeta kan ngomong gitu, ampuni. Lalu pendeta tanya berapa kali mengampuni? Kan Pak Pendeta yang ngomong, saya ngelakuin, saya ngerasain. Tiap hari dipukul, pipi kanan sudah, pipi kiri sudah. Pendeta berkata, kan masih ada yang belum dipukul. Jaimu belum dipukul. Sudah saya kasih semua Pak Pendeta, tapi tetap dia pukuli saya. Kan nggak mungkin pendeta bilang seperti ini. Ya sudah, berserah sama Tuhan. Kan mungkin Ustaz. Tapi pendeta juga nggak akan bisa berkata, udah ceraiin saja, kamu masih muda kok. Apalagi kalau ibunya, bapaknya, mertuanya bilang udah lepas saja, selesai. Dunia bisa berkata seperti itu, tapi sahabat-sahabatnya Tuhan nggak bisa berkata seperti itu. Kalau Tuhan berkata seperti ini, mulai hari ini jangan berbuat dosa lagi. Amin. Sampai berapa? Wes nggak kehitung, nggak kehitung. Jadi ini berat sebetulnya, saudara. Hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang. Ini kita belum melangkah buat semua orang, hanya buat rumah tangga kita saja kita sudah berat seperti kiamat rasanya. Tapi apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, Tuhan sudah tahu ukurannya, kita pasti sanggup dan mampu. Kita pasti sanggup dan mampu. Hanya kita sendiri yang mengecilkan kemampuan kita sendiri. Ya, di pesan Natal tahun ini bukan masalah Yesus lahir sebagai bayi lagi, ya. Mari kita membangun persahabatan dengan siapa saja. Yang pertama, beres diri sendiri. Yang kedua, kelola perbedaan. Yang ketiga, suka mengampuni. Kalau Tuhan Yesus saja nggak pernah ingat-ingat dosa kita lagi, kenapa kita masih ingat-ingat dosa orang-orang yang kita kasih? Apa alasannya? Ini momen kita mengampuni. Apakah itu suami saudara? Apakah itu istri saudara? Apakah itu orang tua saudara? Apakah itu anak saudara? Sesakit hati saudara dan berkata, ampuni dia. Dan jika saudara sanggup melakukan itu, itulah berkat yang besar yang saudara terima di Natal tahun ini. Mungkin saudara datang ke tempat itu dengan hati yang kesal. Semalam saudara sudah rancang, kita Natalan yuk ke gereja mepetkan maksudnya. Ya udah siap-siap Natalan ini pagi-pagi gak siap, ribut. Ada yang ribut tadi sebelum kesini? Atau nanti pulang ribut? Kalau nggak datang ribut, pulangnya ribut gimana saudaraku? Ya, saya nggak harus beres hatinya, beres pikirannya. Dan Tuhan bilang ampun. Orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang sanggup mengampuni. Mengampuni itu bukan melupakan kesalahan, bukan. Tapi melepaskan dan menerima orang itu apa adanya. Bukan melupakan kesalahan, itu nggak bisa, nggak mungkin. Semakin saudara berusaha melupakan kesalahan orang itu, semakin wajahnya terlihat tambah besar. Ya, kenapa nggak bisa tidur? Bayangannya ya orang yang menyakiti hati saudara. Wah, nggak bisa. Nah, lepaskan pengampunan dan terima orang itu padanya. Beres itu.
Kiranya Tuhan memberikan kemampuan bagi kita semua untuk membereskan diri sendiri, mengelola setiap perbedaan, dan melepaskan pengampunan. Dan itulah membuat saudara dan saya bisa bersahabat untuk semua orang. Dimanapun saudara tinggal, dimanapun saudara bekerja, saudara harus bisa menjadi sahabat buat mereka. Ya, Tuhan berkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sulit untuk menjadi sahabat bagi semua orang, karena kami belum beres dengan diri kami sendiri. Ada di antara kami yang masih suka iri hati, sakit hati, simpan dendam, diskriminasi, dan itulah yang membuat tidak bisa bersahabat dengan semua orang. Maka mohon Tuhan berikan kami kekuatan untuk bisa beres dengan diri sendiri, membersihkan hati dan pikiran kami, menerima siapapun juga apa adanya, dan berikan kami kemampuan untuk bisa mengelola setiap perbedaan. Tidak harus sama, tapi dengan yang berbeda itu kami bisa berjalan bersama-sama. Karena itulah indahnya perbedaan. Dan berikan kami hati yang suka mengampuni. Buang sakit hati, buang dendam. Setiap kekesalan biar dibasuh dengan darah Kristus. Sehingga seberat apapun orang yang bersalah kepada kami, seperti Tuhan mengampuni kami, kami pun akan mengampuni mereka. Biarlah Natal tahun ini menjadi Natal yang memberkati kami semua dan merubah hidup kami, merubah hubungan kami dengan keluarga kami, dengan sesama kami, terlebih lagi dengan Tuhan. Kiranya berkat Tuhan sempurna kami alami. Diberkatilah setiap kami yang datang ke tempat ini, yang membuka hati untuk firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya, karena kami adalah sahabat-sahabat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berikan. Puji Tuhan, pada siang hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah apa yang sudah kita dengar pada pagi hari ini kita dapat melakukannya, dan kita boleh semakin dekat dengan Tuhan dan jadi sahabatnya Tuhan. Acara selanjutnya kita akan ada penyalahan lilin. Untuk itu saya undang petugas penyalahan lilin pada pagi hari ini. Untuk lampu boleh minta tolong dimatikan. Secara simbolis kita akan menyalakan lilin bersama-sama. Yang pertama yang akan menyalakan lilin adalah Bapak Gembala Pendeta Anis YPR. Dipersilakan untuk maju. Yang kedua saya undang Majelis GOPD Bogor, perwakilan dari Bapak Kaleb, perwakilan dari majelis. Yang ketiga saya undang dari sekolah minggu oleh Ibu Lisa,
Saya persilakan untuk maju. Terima kasih. Kemudian saya undang dari pemuda oleh saudara Yoga, dipersilakan untuk maju. Selanjutnya dari kaum pria, saya undang Bapak Budi untuk menyalakan lilin. Kemudian dari kaum wanita oleh Ibu Tabita, saya undang ke depan untuk menyalakan lilin. Terima kasih. Akhirnya. Selanjutnya perwakilan dari panitia oleh PDM Estersian, Ibu PDM Estersian. Dipilih yang terakhir. Ketujuh lilin sudah menyala, tapi biar meskipun secara simbolis hanya depan nyala, tapi biarlah lilin rohani kita tidak mati dan kita tetap mengikut sertakan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari sambil kita menghayati, kita akan menyanyikan lagu Malam Sunyi Senyap, Bintang-bintang Cemerlang. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Malam sunyi senyap, bintang-bintang cemerlang, telah mendengar suara bawa kabar senang, Yesus Juru Selamat datang di Bethlehem.
Oke. Sekali lagi deh saya mau ucapkan shalom. 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 Oke, kedengarannya semuanya ya. Masih sukacita Bapak Ibu sekarang? Amin. Kita nggak boleh redup ya sukacita karena acara masih berlangsung. Nah, setelah ini, kalau tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang sahabat-sahabat, ada persembahan pujian dari vokal pemuda. Kira-kira siapa? Siapa yang bernyanyi? Oh, dari depan semua. Kita akan mempersembahkan sebuah pujian yang mengatakan bahwa Tuhan adalah Bapa kita, Tuhan sahabat kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Dia selalu berjalan bersama dengan kita. Apapun yang terjadi, apapun kondisi kita, tapi Dia selalu ada bagi kita. Amin.
Itulah persembahan pujian dari pemuda, biarlah menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Selanjutnya masih ada nih Bapak Ibu yang akan tampil setelah ini. Karena sudah dipersiapkan oleh ibu-ibu dari GUPDI Bogor. Selanjutnya dipersilakan maju. Ada persembahan vokal dari ibu-ibu. Inilah ibu-ibu GUPDI Bogor. Saya persilakan. Tes. Shalom saudara kasih. Pagi hari ini kami juga akan mempersembahkan pujian. Natal tidak akan berarti tanpa kelahiran Tuhan di dunia ini. Dan Natal pun tidak akan berarti tanpa Tuhan lahir di hati kita, tanpa Tuhan masuk ke dalam hati kita. Dan kita mau jadikan Tuhan sahabat dalam hidup kita. Dan kita juga pun jauh lebih lagi mau menjadi sahabatnya Tuhan. Amin. Layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyandarmu, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyandarmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hati kita, saudara, karena Yesus ada di dalam hati kita. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyandarmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama
Yesus ku rasakan selalu. Indahnya Natal, hebatnya Natal akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Oke, haleluya. Kita sudah mendengarkan suara-suara merdu dari ibu-ibu muda ini, ibu-ibu yang enggak juga masih muda-muda ya. Jadi nggak mau kalah semangatnya sama yang pemuda tadi, dan kita merasakan sukacita surga pada pagi hari ini. Dan biarlah kita semua tidak menghilangkan kasih-Nya Tuhan dalam hidup kita. Sudah merasa kasih Tuhan? Amin. Biarlah tadi seperti lagu yang dibawakan ibu-ibu tadi, biarlah Natal di hati kita juga ada kasih-Nya Tuhan dalam hati kita. Amin. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita persiapkan. Kita akan menyanyikan lagu Aku Diberkati, Aku Dilimpahi, sebab karena anugerah Tuhan, berkat Tuhan dalam hidup kita. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Katakan dengan syukur, aku diberkati, aku dilimpahi. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih untuk persembahan saudara. Biarlah Tuhan memberkati kita berlipat kali ganda karena kita memberikan dengan hati yang sungguh. Untuk selanjutnya akan apakah ada warta? Oke, sebelum warta akan kita dengarkan terlebih dahulu kata sambutan dari panitia yang akan disampaikan oleh Ibu PDM Esther Sian. Waktu dan tempat saya persilahkan. Shalom saudara. Shalom, selamat Natal bagi kita semuanya. Puji Tuhan. Saat pagi hari ini saya sedikit baca aja ya saudara ya. Semua sudah saya siapkan di tulisan saya. Ya, kiranya kasih Tuhan melimpah buat kita semuanya saat pagi hari ini. Dan bersyukur kepada Tuhan Yesus
Sebab oleh karena perkenanan Tuhan pagi hari ini kita bisa merayakan Natal bersama-sama ya. Kalau tahun kemarin kita tidak bisa merayakan Natal bersama-sama dengan karena situasi Covid yang sedang meningkat. Dan puji Tuhan pagi hari ini kita bisa merayakan bersama-sama di tahun ini dengan lancar, dan kiranya juga bisa menjadi berkat bagi kita semuanya lewat perayaan ini. Terima kasih buat seluruh jemaat yang mendukung pelaksanaan Natal gereja kita saat pagi hari ini, baik dengan dana, dengan makanan, dengan tenaga, dengan talenta. Semuanya itu membuktikan saudara mengasihi Tuhan. Amin. Juga mengasihi gereja ini ya, sehingga kita bahu-membahu mendukung setiap acara yang diselenggarakan yang ada di gereja ini. Puji Tuhan. Berkat Tuhan tahun ini lewat jemaat Tuhan juga sangat melimpah. Juga para donatur-donatur yang ada yang sudah menyumbang atau memberikan saluran berkatnya ya, untuk menjadi saluran berkat di gereja ini. Dan kiranya setiap taburan saudara itu akan menghasilkan tuaian yang baik, 30, 60, bahkan sampai 100 kali ganda. Terima kasih juga untuk kehadiran saudara semuanya dalam ibadah Natal saat pagi hari ini. Mungkin tidak kelihatan mewah ya, dan kita selenggarakan dengan sederhana karena kita juga masih prihatin ya dengan keadaan negeri kita yang Covid masih melanda, dan kita mau dengan Natal yang sederhana ini kita berbagi dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita, sehingga bukan hanya Natal yang kita rasakan sendiri bersama dengan jemaat Tuhan, tetapi juga dengan orang-orang yang ada di sekitar kita yang tinggal bersama dengan kita. Puji Tuhan, terima kasih untuk kehadiran saudara semua pagi hari ini dalam ibadah Natal, dan doa saya biar kiranya Natal tahun depan kita bisa ketemu lagi dan kita semua masih bisa bersama-sama kembali, semuanya sehat, semuanya diberkati Tuhan, dan satu, tetap jaga protokol kesehatan ya. Puji Tuhan. Pada akhirnya sekali lagi saya mengucapkan selamat Natal buat saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, setelah kata sambutan, mari kita melihat warta apa saja yang akan dilaksanakan pada ibadah minggu depan, atau ada apa sepanjang bulan ini. Warta Jemaat GOPD Bogor nomor 49 tanggal 19 Desember 2021. Yang pertama adalah Gembala dan Majelis Jemaat mengucapkan selamat Natal bagi kita. Kiranya Tuhan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus melimpah buat kita semua. Sekali lagi selamat Natal. Kemudian ada pelayan Tuhan untuk di minggu depan tanggal 26 Desember 2021, ada WL Ibu Rosita, Firman Tuhan PDM Estersian, persembahan Bapak Rudi Wijaya, penerima tamu Bapak Kaleb, LCD Saudara Yoga, dan musik Bapak Pendeta Anis YPR. Selanjutnya sekolah minggu. Untuk minggu depan ada sekolah minggu tanggal 26 Desember 2021 jam 8:30. Tema masih berharga di mata Tuhan, dan ada bagi-bagi parsel, bagi-bagi hadiah. Jadi Bapak Ibu yang ada anak kecil boleh diajak lagi sekolah minggu setiap minggu. Khususnya minggu depan masih ada rangkaian acara Natal sekolah minggu. Kemudian Natal umum kita laksanakan hari ini dengan tema hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang dari ayat Yohanes 15 ayat 15. Selanjutnya untuk persembahan Natal 2021, terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara semua yang sudah berpartisipasi dalam pelaksanaan acara Natal ini, baik perdana maupun seperti penampilan-penampilan, dan ini Bapak Ibu bisa saudara lihat di layar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati berlipat kali ganda.
Untuk pokok-pokok doa yang bisa kita bawa dalam doa, yang pertama tema 2021 Never Ever Give Up. Kemudian jemaat yang dalam pergumulan, pertumbuhan dan pertambahan jiwa-jiwa, kebaktian anak-anak, ibadah akhir tahun tanggal 31 Desember jam 7 malam, dan bangsa Indonesia. Komitmen bertumbuh, setia beribadah pada hari Minggu, baca Alkitab secara teratur, setia mengembalikan persepuluhan, terlibat dalam pelayanan, dan membawa jiwa-jiwa baru. Jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, sekali lagi terima kasih buat semuanya ya, buat jemaat, buat teman-teman. Kalau tadi ada pengumuman besok minggu ada ibadah sekolah minggu dan masih bagi-bagi hadiah, betul. Jadi tahun ini hadiahnya berlimpah-limpah buat anak-anak terus. Mestinya dibagi kemarin itu bisa jadi 4 bungkus gitu, tapi jangan dah. Nanti susah bawanya, kocar hati di jalan kan malah masalah. Ya bagi-bagi aja. Jadi kemarin 2, besok minggu masih 2 ya. Dan 2 itu beda loh saudara, beda isinya. Jadi jangan sampai terlewatkan ya. Bapak Ibu yang punya anak kecil silakan bawa, stoknya masih cukup, stoknya masih cukup ya. Kemudian besok minggu depan juga ada penyerahan anak Isaldina. Kiranya semua berjalan dengan baik, Tuhan memberkati. Selamat datang juga buat ibu pengantin baru. Biasanya kalau nikah minggu kemarin, minggu ini gak datang. Kalau ini puji Tuhan bisa hadir, puji Tuhan. Dulu juga saudara Gabriel juga gitu ya. Biasanya kalau minggu terus minggunya biasanya jalan-jalan. Tapi kali ini luar biasa. Pak Meson mana? Pas hari ini Tugas. Oh iya tugas. Itulah. Karena jadi keamanan ya negara sudah nggak boleh ditinggalin ya. Tuhan juga nggak boleh ya. Kebetulan kali ini pas ya. Terima kasih juga. Saya agak ini puterannya Pak Agus ya. Iya, pasnya lain. Dulu masih segini saudara. Ketemu terakhir masih segini loh saudara ya. Sekarang udah segini loh ya. Pak Agus Pandawa. Jadi kakaknya Pak Rudi, ini putrinya saudara ya. Putrinya Pak Rudi tinggal di Sentul City ya. Iya, saudaraku. Nge-grab ya. Naik motor sendiri. Nah, boleh sendiri. Malah bayangan saya salah, saya kira nge-grab. Iya, ampuni ya. Baik saudaraku, hari ini kita juga akan masih dapat berkat juga. Jadi tolong panitia perhatikan baik-baik ya, jangan ada yang terlewat ya, jangan ada yang terlewat. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk sukacita yang Tuhan berikan pada pagi hari ini. Kiranya penyertaan Tuhan, sukacita Natal, damai sejahtera Natal boleh melimpah dalam hidup kami dan sepanjang hidup kami, bukan saja untuk bulan ini, tapi sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memberkati kami sampai ke tempat ini dengan selamat. Tuhan pula akan menyertai kami pulang ke rumah kami masing-masing dengan selamat. Tuhan memberkati kami semuanya. Semuanya kekasih, mari kita pulang bersama-sama dengan membawa berkat kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji
Ku teduh